Kami sempat kaget setelah mendengar semua dari orang yang dulunya siap mati membela para habaib ternyata berbalik arah dan turut mensuarakan keburukan yang sebenarnya tidak boleh didengar oleh publik. Usut punya usut, ternyata bangunan yang dihancurkan tersebut adalah miliknya para habib. Pantes si Bahar kok marah-marah sama Kang Deddy. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Dan ini semakin parah lagi. Wah, akhirnya berbagai macam disiplin keilmuan dalam genetik dan lain-lain, akhirnya saya simpulkan, kok semua mereka sepakat bahwa habaib ini bukan duriah Nabi. Klan Ba'lawi ini memang palsu penyusup. Sampai terakhir saya bilang dari Nakobah Ashraf yang ada di Mekah dan Madinah. Deddy Mulyadi juga menyegel 2 tempat prostitusi. Yang kata salah satu di akun X ini adalah ternyata tempat prostitusi tersebut yang mengelola adalah Assalamualaikum semua. Manusia memang pasti melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kalau kesalahan yang disengaja karena ingin menimbun kekayaan melalui bisnis yang haram? Nah, sebaiknya kalian ikuti dulu jalan cerita di video ini. Siap lah Ba'lawi memproduksi Habib Bungul itu. Play, simak play. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru? Siap, Habib. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Kelas bakar ke belakang. Ente lihat dia ke belakang, berani dia belakangnya? Ada nggak dia belakangnya? Kita tetap Wali Songo lai. Di framing habis-habisan. Tuh, yang selanjutnya sahabat. Ini yang paling parah. Menemukan ada pembelokan sejarah tentang Nahdlatul Ulama. Tidak ada sosok yang terlibat dalam pembangunan atau penciptaan atau pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama lalu dimasukkan. Dan ini semakin parah lagi. Banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Belajar sama satu habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wah, akhirnya berbagai macam disiplin keilmuan dalam genetik dan lain-lain, akhirnya saya simpulkan, kok semua mereka sepakat bahwa habaib ini bukan duriah Nabi. Klan Ba'lawi ini memang palsu penyusup. Sampai terakhir saya bilang dari Nakobah Ashraf yang ada di Mekah dan Madinah, di saat mau ada diskusi ilmiah tentang nasab Ba'lawi di UIN Semarang, itu Nakobah Ashraf Mekah Madinah itu mau turun, mau datang ke Indonesia, karena statement dari mereka sudah jauh-jauh hari membidik. Mereka tahu bahwa ini cuma aku-akuan saja. Karena kalian itu punya banyak peninggalan. Bajunya ada, sendalnya ada, sampai dibikin logo. Terus yang ketiga, darah ada. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Rambut ada. Inilah momen ketika Ustadz Syamsuddin Nur Maka menangis ketika mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Nabi ada, teman-teman, ada sampai sekarang. Monggo itu semua dites, diuji coba dengan DNA kalian, tes biologi. Jangan menghindar seperti ini. Sosokan bicara terus di dalam tubuh kami ini mengalir darah kenabian. Penyebut ya Umar Mahbor, ya Umar Mahbor, ya Umar Mahbor. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah.
minta ke Umar Mahdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu Wa Taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rabb. Lah, terbukti ya lidah Habib itu licin lah, jangan dipercaya makanya lah. Lah, gue mau tanya, apakah dalam Asmaul Husna ya, nama-nama baik Allah itu ada yang mudor gitu? Ada nggak lah? Nggak ada ya lah. Ketika mau dites DNA-nya nggak mau. Tes DNA, tes DNA haram. Kalau nggak haram, terus apa manfaatnya juga tes DNA? Nggak ada manfaatnya. Nah, itulah jalan cerita yang menurut orang banyak bahwa orang-orang Ba'alwi dari Yaman ini tidak bisa dipercaya sebagai zuriat Nabi. Orang-orang yang berbicara semua ini, dahulunya mereka para muhibbin, pecinta para habaib. Sekarang tidak ada lagi cinta, apalagi kepercayaan habaib. Semua itu berawal dari perilaku mereka sendiri. Barang siapa yang mengaku keluarga Nabi tapi bohong, maka bagi dia ada 3 hukuman jika terbukti kebohongannya. 1, yudhrabu darban waji'a. Yang pertama, pukul orang itu dengan pukulan yang menyakitkan. Seandainya ini terjadi di zaman Imam Malik, maka akan ditangkap oleh pemerintah saat itu dan dipukuli. Yang kedua, ujar Imam Malik, wa yushahhar bihi. Yang kedua, viralkan. Yang ketiga, yuhbasu tawila hatta tazhara taubatuhu. Yang ketiga, penjara dia dengan waktu yang lama. Ya, cuma ngaku sepihak saja tanpa ada isbat pengakuan syahadah dari Naqabah Ashraf Internasional yang benar-benar mencatat sebagai duriah Nabi. Mereka mengakui secara sepihak saja tanpa ada konfirmasi dan tidak disahkan dari pencatatan Naqabah Ashraf Internasional yang sah. Karena Robitoh Alawiyah itu tidak ada kaitannya dengan Naqabah Ashraf Internasional. Pribumi setiap hari disuguhin dengan fakta-fakta yang mengejutkan. Salah satunya bisnis prostitusi ternyata itu milik. Mantap ya, setelah dilantik menjadi gubernur, Pak Deddy Mulyadi itu langsung kerja. Dia langsung ke area Puncak Bogor sana, langsung merobohkan bangunan tempat wisata itu yang belum lama dibuka, langsung dirobohkan sama Kang Deddy Mulyadi. Alasannya kenapa? Karena di situ itu izinnya cuma 4 hektar, tapi yang dibangun 15 hektar. Dan di situ sebelumnya adalah kebun teh. Jadi intinya karena di situ itu terus dicor, jadi nanti air hujan tidak masuk ke tanah, bikin tanah di situ itu menjadi longsor atau bisa menambah banjir kiriman ke Jakarta gitu ya. Usut punya usut, ternyata bangunan yang dihancurkan tersebut adalah miliknya para habib. Pantes sih Bahar kok marah-marah sama Kang Deddy waktu kemarin, waktu masih kampanye Kang Deddy Mulyadi itu Bahar isi pengajiannya seperti ini nih. Kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Deddy Mulyadi juga menyegel 2 tempat prostitusi yang kata salah satu di akun X ini adalah ternyata tempat prostitusi tersebut yang mengelola adalah Bahar bin Smith. Dan tempat prostitusi di Puncak Bogor itu dinamakan wisata seks halal. Mosok prostitusi kok halal, ada makanan aja. Kalau prostitusi di situ halal, berarti yang disediain di situ lontenya lonte syariah dong. Ternyata yang dimaksud dengan wisata seks halal tersebut, sebelum melakukan hubungan badan, ternyata di situ itu ada kawin kontrak yang selama 1 jam, ada yang selama 3 jam, 1 minggu, 1 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Berarti penghulu di sekitar situ laris banget dong ya. Tiap hari nikahin orang terus. Apakah dalam agama Islam boleh kayak gitu? Coba kita lihat nih. Oh, ternyata dulu memang boleh ya. Ternyata kawin kontrak itu haram. Dan yang lebih mengejutkan lagi, gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi ini ternyata di seluruh masjid di Jawa Barat itu para habib palsu itu tidak boleh berceramah. Di semua masjid di Jawa Barat tidak boleh ceramah Jumat atau tidak boleh khutbah Jumat. Sangar nih Kang Deddy ini, berani banget ini Kang Deddy Mulyadi ini. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir.
top ini. Nah, seandainya saja bukan Jawa Barat saja ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, atau seluruh provinsi di Indonesia, kalau gubernurnya kayak Kang Deddy Mulyadi ini ya, pokoknya yang anti Ba'alwi nggak boleh ceramah, nggak boleh ikut pengajian. Nah, kalau NU sama Muhammadiyah bisa bersatu untuk mengusir hama dari Yaman ini, ya pasti Indonesia akan tenang.